Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatur rabi'atu minal hijrati. As-sanatur rabi'atu utawi tahun yang keempat. Minal hijrati saking hijrah. Utawi tahun yang keempat dari hijrah. Ghazwatu Bani Nadhir. Iku perang Bani Nadhir. Iku perang Bani Nadhir. Pada tahun keempat menjelaskan perang Bani Nadhir. Fisanatir rabi'ah. Ing dalam tahun kang kaping 4. Ing dalam tahun yang keempat minal hijrati saking hijrah. Minal hijrati saking hijrahnya Nabi. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadasat terjadi ghazwatu Bani Nadhir, opo perang Bani Nadhir. Hadasat terjadi ghazwatu Bani Nadhir, opo perang Bani Nadhir. Wa ghazwatu Dzatir Riqa lan perang Dzatir Riqa. Wa ghazwatu Dzatir Riqa lan perang Dzatir Riqa. Wa ghazwatu Badril Akhirah lan perang Badar Akhirah. Badar yang terakhir. Lan perang Badar yang terakhir. Walam yakun lan ora ono atau tidak terjadi. Walam yakun lan ora ono atau tidak terjadi fiha iku ing dalem tahun keempat. Fiha iku ing dalem tahun keempat harbun opo peperangan. Harbun opo peperangan illa fi Bani Nadhir, kecuali ing dalam perang Bani Nadhir. Kecuali ing dalam perang Bani Nadhir. Sekarang menjelaskan definisi Bani Nadhir. Apa sih Bani Nadhir itu? Bani Nadhir utawi kang den arani Bani Nadhir. Banu Nadhir utawi kang den arani Bani Nadhir. Qabilatun iku kelompok atau suku. Qabilatun itu suku min Yahudil Madinati sangke orang Yahudi yang di Madinah. Qabilatun itu suku min Yahudil Madinati sangke orang Yahudi yang di Madinah. Kana ono bainahum iku ing dalam antarane Yahudi atau qabilah. Kana ono bainahum iku ing dalam antarane Yahudi atau qabilah. Wa bainal muslimina lan ing dalam antarane piro-piro orang Islam. Wa bainal muslimina lan ing dalem antarane pira-pira orang Islam uhudun opo perjanjian. Uhudun opo perjanjian. Yu aminukan memberi keamanan. Memberi keamanan kulun opo sapel-sapel siji minhum sangking Yahudi dan orang Islam, minhum sangking Yahudi dan orang Islam, al-akhirah kepada yang lain, al-akhirah pada yang lain, al-akhirah yang liyani atau kepada yang lain. Qadimah rawu ilaihi maring Yahudi
ar-rasuluh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi beserta sebagian piro-piro sahabat Nabi, beserta sebagian piro-piro sahabat Nabi, fattafaqah mongko sepakat, fattafaqah mongko sepakat jama'atun sopo golongan, fattafaqah mongko sepakat jama'atun sopo golongan minhum sangking orang Yahudi, sepakat ala qatlihi atas mateni Nabi, ala qatlihi atas mateni Nabi atau membunuh Nabi. Fa'alimah mongko weruh atau tahu, fa'alimah mongko ngerti mongko weruh ar-rasulu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalika kalawan mengkono ingin membunuh Nabi, fakharajah mongko metu sapa Nabi, fakharajah mongko metu sapa Nabi min indihim saking Yahudi, wa tabi'ah lan mengikuti, wa tabi'ah lan mengikuti hu ing Nabi ashabuhu sapa pira-pira sahabat Nabi. Summa arsalah mongko ngutus sapa Nabi, summa arsalah mongko ngutus sapa Nabi ilaihim maring Yahudi, ya'muruh merintah sapa Nabi hum ing Yahudi bil khuruji kalawan keluar, bil khuruji kalawan keluar, minal biladi saking piro-piro daerahnya atau negaranya, minal biladi saking piro-piro daerahnya atau negaranya. Fa'ata'u mongko tunduk sopo Yahudi atau mengikuti, fa'ata'u mongko mengikuti sopo Yahudi, cuman sumam tana'u mongko nuli sumam tana'u mongko nuli tidak, pertama taat, yang kedua enggak taat, mongko nuli tidak gelem sopo Yahudi, intinya enggak mau. Sumam tana'u mongko nuli tidak boten purun tidak mau sopo Yahudi, ya tulis enggak mau. Mongko nuli boten purun sopo Yahudi, mongko fahasyara mongko mengepung, fahasyara mongko mengepung hum ing Yahudi ar-rasulu sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasyara mongko mengepung sopo Nabi hum ing Yahudi ar-rasulu sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sa'alu sehingga meminta sopo Yahudi hu ing Nabi, meminta al-khurujah ing keluar, al-khurujah ing keluar. Maka fa'azinah mongko memberi izin sopo Nabi, fa'azinah mongko memberi izin sopo Nabi lahum maring Yahudi, wa kharaju lan keluar sopo Yahudi bi amwalihim kalawan membawa piro-piro hartanya Yahudi, bi amwalihim kalawan membawa piro-piro hartanya Yahudi,
wa nisaihim lan piro-piro istrinya Yahudi, wa auladim lan piro-piro anaknya Yahudi. Wa ma yastati'unah lan orang mampu sopo orang Yahudi hamlahu ya, hamlahu apa hamlahum, ha ya bukan, enggak ada mimnya, insyaallah hamlahum. Wa ma yastati'u lan ora mampu sapa Yahudi hamlahum ing membawanya Yahudi alal ibli di atas unta. Insyaallah hamlahum ditambah mim insyaallah lala sawab. Hamlahum ing membawanya Yahudi alal ibli di atas unta illa alatal harbi kecuali alat perang. Illa alatal harbi kecuali alat perang. Sekilas penjelasannya, pada tahun keempat dari hijrah, hijrah itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, menjelaskan tentang perang Bani Nazir, menjelaskan tentang perang Bani Nazir, perang Zatir Riqa, dan juga perang Badar yang terakhir. Dari sekian nama-nama perang ini yang terjadi hanya perang Bani Nazir. Terus sekarang apa sih Bani Nazir itu? Lah ini kita kupas. Jadi sebuah kejadian, sebuah peristiwa ini mesti dinisbahkan kepada tempatnya, golongan atau yang lain. Seperti perang Uhud. Kenapa kok dinamakan perang Uhud? Karena perang itu kejadiannya di Gunung Uhud, nah umpamanya. Nah di sini kenapa kok dikatakan perang Bani Nadir? Karena sebuah peperangan yang umat Muslim menghadapi Bani Nadir. Apa sih Bani Nadir? Bani Nadir itu sebuah suku, nah, yaitu nama suku dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Bani Nadir itu adalah nama suku dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Terus yang melatar belakangi terjadinya peperangan ini adalah awalnya ada sebuah kesepakatan, perjanjian bahwa antara umat Muslim dengan orang-orang Yahudi ini terjadi sebuah perdamaian. Terjadi yang namanya gencatan senjata, tidak ada peperangan. Tapi mereka mengingkari, tapi mereka mengkhianati. Paham ya? Kesepakatan mereka akan terjadi sebuah keamanan, tapi mereka mengkhianati ya. Mereka sepakat ingin membunuh Nabi. Jadi di balik dari sebuah kesepakatan ternyata mereka sepakat ingin membunuh Nabi. Ketika hal itu sudah diketahui, maka Nabi keluar didampingi oleh para sahabat. Terus Nabi langsung memberi sebuah ketegasan karena mereka mengkhianati sebuah kesepakatan bersama. Mulai sekarang tidak boleh bertempat tinggal atau bermukim di Madinah ini. Jadi Nabi memerintahkan atau menyuruh mereka semua untuk keluar dari Madinah. Pada awalnya mereka mengikuti saran atau perintah Nabi, cuma pada akhirnya mereka tidak mau. Kenapa? Yang melatar belakang mereka nggak mau karena sebagian orang-orang munafik mengatakan kepada mereka, la takhruju min diyarikum. Jadi yang menyebabkan mereka tidak mau keluar dari Madinah karena ada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini dengan orang Yahudi mulai dulu sudah satu paket. La takhruju min diyarikum, wahai orang Yahudi, kalian nggak boleh keluar dari sini karena ini adalah tempat tinggal atau tempat mukimnya kalian sejak dulu. Tak boleh ya, paham ya? Jadi pertama mereka mau keluar karena mereka diusir Nabi, Kenapa kok diusir? Karena mereka mengkhianati sebuah kesepakatan bersama.
tidak ada sebuah peperangan, mengadakan perdamaian, tapi di balik kesepakatan mereka ingin membunuh Nabi. Maka Nabi ketika sudah tahu tentang hal itu, Nabi ya menyuruh mereka untuk keluar dari Madinah. Mereka awalnya ingin keluar, tapi di balik itu ada orang-orang munafik yang mengatakan, la takhruju min diyarikum. Wahai orang-orang Yahudi, kalian nggak boleh keluar dari sini, karena Madinah ini adalah tempat kalian semua. Itu orang munafik. Terus setelah itu karena mereka nggak keluar, akhirnya baru beliau Nabi beserta umat muslim, beserta para sahabat baru mengadakan sebuah pengepungan. Dikepung, karena mereka dikepung, akhirnya mereka tidak kuat. Karena tidak kuat, akhirnya mereka orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi untuk keluar dari Madinah. Paham ya? Akhirnya Nabi berizin, mereka keluar dari Madinah beserta para istrinya, para anak-anaknya, dan hartanya mereka bawa semua, dan termasuk alat perang yang mereka bawa. Itu sekilas tentang perang Banu Nadir.